Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wino Budayanto, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2021, gelombang 1, angkatan 32, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya terkait pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka melalui virtual yang dilakukan oleh pemateri. Sedangkan pembelajaran asinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan secara mandiri melalui aplikasi. Pengalaman saya terhadap pembelajaran sinkronus dan asinkronus yaitu saya butuh penyesuaian terhadap sistem belajar yang baru ini. Pada pembelajaran ini sudah mencapai tahap agenda 3, yaitu agenda pertama yang membahas wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, membahas isu analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Sedangkan di agenda 2 membahas tentang nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan pada tahap 3 membahas tentang manajemen ASN. Materi manajemen ASN sudah terdapat dalam Undang-Undang ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan peran dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjalankan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. ASN memiliki kewajiban yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada semua orang. Yang keenam, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. ASN juga memiliki hak antara lain satu, hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, hak untuk cuti, hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua, hak perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi. Dalam hak perlindungan seperti yang disebutkan tadi, yaitu mencakup hak jaminan kesehatan, hak jaminan kecelakaan kerja, hak jaminan kematian, dan hak jaminan bantuan hukum. Sedangkan hak dari P3K antara lain gaji dan tunjangan, hak cuti, hak perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi. Selanjutnya, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan.
beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi misinya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.